Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Sistem Informasi 2023A akan mempresentasikan dengan judul bab kami, yakni pengukuran keberhasilan proyek perubahan. Dengan anggota yang pertama ada saya, Sarah Amelia dengan NIM 012, dan saya Rifani Nasraini dengan NIM 015, dan saya Idania Paristu dengan NIM 025. Saya Tidia Kartati dengan NIM 026. Saya Fajar Ibrahim dengan NIM 047. Sebab yang pertama adalah penetapan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators atau disingkat dengan KPI. Nah, di sini ada definisi dan tujuan KPI dalam proyek perubahan. Pertama, pengertian KPI sendiri yaitu metode yang digunakan untuk mengukur, melacak, dan juga menganalisis faktor kinerja kritis dalam manajemen proyek perubahan. Kemudian fungsi dari KPI itu sendiri yaitu mengarahkan tim proyek agar tetap sesuai tujuan, memantau kemajuan, dan juga memastikan keberhasilan proyek. Kemudian peran KPI dalam proyek perubahan yaitu mengubah konsep abstrak menjadi metrik terukur, memfasilitasi penyesuaian berdasarkan data. Dan yang terakhir, KPI sebagai alat komunikasi yaitu digunakan untuk menyelaraskan pemahaman pemangku kepentingan tentang definisi keberhasilan proyek. Kemudian ada jenis-jenis KPI, yakni ada dua, kuantitatif dan kualitatif. KPI kuantitatif berbasis data numerik, misalnya penurunan waktu siklus produksi 20%, objektif dan memberikan bukti konkret dampak perubahan. Kemudian keterbatasannya sendiri adalah tidak selalu menangkap dampak non-numerik. Kemudian untuk KPI kualitatif menangkap aspek non-numerik seperti budaya organisasi atau kepuasan karyawan, kemudian memberikan wawasan lebih dalam tentang persepsi pemangku kepentingan, dan keterbatasannya sendiri adalah lebih subjektif dan membutuhkan metode pengumpulan data yang kompleks. kemudian selanjutnya ada proses pemilihan dan pengembangan KPI yang relevan. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu identifikasi tujuan proyek, yakni dengan diskusi mendalam tentang pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua ada brainstorming KPI potensial, yaitu kolaborasi untuk mencakup aspek perubahan secara menyeluruh. Lalu yang ketiga ada evaluasi dan seleksi KPI, yaitu menggunakan kriteria SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Kemudian yang keempat ada definisi metode pengukuran, yaitu menyusun metode untuk melacak dan menilai KPI. Yang kelima, validasi KPI dengan mendapatkan buy-in dari pemangku kepentingan. Dan yang keenam, implementasi dan pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan dan penyesuaian jika diperlukan. Penyelarasan KPI dengan tujuan strategis organisasi. Pentingnya penyelarasan KPI yaitu menggunakan KPI proyek perubahan dengan tujuan strategis organisasi. Langkah-langkah penyelarasannya yang pertama ada pemetaan tujuan strategis, yakni dengan memahami visi, prioritas, dan bagaimana proyek mendukung tujuan organisasi. Yang kedua ada cascading KPI, yaitu menurunkan KPI dari tujuan strategis organisasi. Yang ketiga ada konsultasi dengan manajemen senior, yakni mendapatkan panduan tentang arah strategis organisasi. Yang keempat integrasi KPI dengan sistem kinerja dengan menjaga agar proyek menjadi bagian dari upaya organisasi secara keseluruhan. Dan yang kelima ada komunikasi KPI, yaitu membantu pemahaman tentang relevansi proyek dengan tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya ada metode pengumpulan data dan pengukuran. Pengumpulan data adalah fondasi dalam pengukuran keberhasilan proyek perubahan menurut Creswell dan Creswell tahun 2018 yang mengidentifikasi 4 metode utama pengumpulan data dalam penelitian sosial yang juga relevan untuk proyek perubahan, yaitu ada survei yang cepat dan efektif untuk banyak responden, cocok untuk pengumpulan persepsi dan adopsi. Kemudian ada wawancara, yaitu pendekatan mendalam dan cocok untuk eksplorasi pengalaman dan hambatan. Lalu ada observasi, yaitu mengamati perilaku langsung, ideal untuk melihat implementasi perubahan. Dan analisis dokumen, yaitu mengkaji dokumen untuk melihat dampak historis dan objektif. Kemudian ada penggunaan alat ukur dan teknologi dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu terdapat platform survei online, survei Money, Google Form untuk distribusi cepat. Kemudian ada software analisis kuantitatif, ada NVivo, Atlas, TI, dan untuk pengodaan data wawancara. Kemudian alat analitik proses bisnis yaitu Columns, UEVent, dan analisis log system. Kemudian ada dashboard visualisasi data yaitu Target, Power BI, dan KPI Real Time. Sensor, IoT, dan wearable itu digunakan untuk data objek, misalnya untuk keselamatan kerja. Frekuensi dan waktu pengukuran yang tepat.
baseline measurement, yaitu sebelum implementasi perubahan, kemudian pengukuran reguler selama proyek sesuai dengan kebutuhan, kemudian pasca implementasi dampak jangka pendek atau beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Jangka panjangnya yaitu pengukuran untuk keberlanjutan misalnya setiap 6 bulan. Kemudian event trigger measurement, yaitu setelah peristiwa penting seperti pelatihan. Memastikan validasi dan reliabilitas data. Triangulasi yaitu menggabungkan berbagai metode untuk konfirmasi. Kemudian pilot testing yaitu menguji instrumen sebelum penggunaan luas. Yang ketiga yaitu standarisasi dan training konsisten dalam prosedur dan pelatihan pengumpulan data. Kemudian terdapat validasi data, memeriksa inkonsistensi menggunakan sampel representatif. Kemudian transparansi, dokumen metode analisis dan keterbatasan. Kemudian analisis dari prestasi hasil. Teknik analisis data seperti kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif dan kualitatif merupakan bagian utama dalam penelitian dan evaluasi proyek. Sebelum operasional tahun 2016, analisis kuantitatif berfokus pada data numerik dan menggunakan metode statistik. Terdapat analisis kualitatif berfokus pada data numerik seperti teks atau observasi. Analisis kuantitatif melibatkan pengolahan data numerik menggunakan metode statistik. Ini dapat mencakup perhitungan rata-rata, median, modus, standar deviasi, korelasi, dan regresi. Analisis kualitatif di sisi lain berfokus pada data numerik seperti wawancara, observasi, atau dokumen tertulis. Metode ini melibatkan interpretasi makna, identifikasi tema, dan pemahaman konteks. Kombinasi kedua teknik ini sering digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak proyek perubahan. Tren menuju pada kecenderungan umum dalam data selama periode waktu atau misalnya dalam proyek pengurangan biaya operasional atau penurunan biaya bulanan bisa menunjukkan keberhasilan proyek. Identifikasi tren, pola, dan anomali adalah langkah kritis dalam analisis data proyek. Tren menunjukkan perubahan yang konsisten dari waktu ke waktu. Pola menggambarkan pengurangan atau pertaruhan dari data, sedangkan anomali adalah penyimpangan yang signifikan dari pola yang diharapkan. Langkah kritis dalam mengatur keberhasilan proyek perubahan adalah membandingkan hasil aktual dengan baseline atau kondisi awal sebelum proyek dan target yang telah ditetapkan. Baseline diberikan titik referensi untuk mengukur sejauh mana perubahan akan terjadi. Misalnya, jika baseline tidak kesalahan efisien dari 0% dan setelah implementasi proyek perbaikan kualitas lebih dari 2%. Ini menunjukkan perbaikan yang signifikan. Beberapa produk visualisasi data yang umum digunakan dalam konteks proyek perubahan menjadi grafik-grafis, yaitu ideal untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu, seperti perubahan tingkat produktivitas selama masa implementasi proyek. Kemudian diagram layout, efektif untuk membandingkan nilai antar kategori, misalnya tingkat kepuasan karyawan di berbagai departemen sebelum dan sesudah proyek perubahan budaya. Kemudian diagram line berguna untuk menunjukkan komposisi atau proporsi seperti distribusi sumber, penghematan biaya dalam proyek efisiensi. Kemudian dokumen dapat mengilustrasikan intensitas atau frekuensi kejadian dalam format visual yang mudah dipahami. Misalnya untuk menunjukkan area yang dengan tingkat keluhan pelanggan tertinggi. Kemudian dashboard, yaitu mengintegrasikan berbagai visualisasi data dalam satu tampilan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja proyek. Selanjutnya ada penilaian dan tindak lanjut. Penilaian keseluruhan keberhasilan proyek perubahan merupakan tahap krusial dalam siklus manajemen proyek. Proses ini melibatkan evaluasi komprehensif terhadap seluruh aspek proyek, dari perencanaan hingga implementasi dan hasil akhir. Penilaian ini biasanya membagi beberapa dimensi utama seperti: pertama, pencapaian tujuan, bagaimana proyek mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan di awal. Kedua, efisiensi, evaluasi, bagaimana sumber daya seperti waktu, anggaran personal digunakan dalam pelaksanaan proyek. Ketiga, dampak, yaitu penilaian terhadap perubahan yang dihasilkan oleh proyek, baik yang direncanakan maupun tidak terduga. Yang keempat, keberlanjutan, yaitu analisis tentang sejauh mana perubahan yang dihasilkan dapat dipertahankan setelah proyek berakhir. Dan yang terakhir, kepuasan pemangku kepentingan, evaluasi tingkat kepuasan berbagai pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh proyek. Identifikasi faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama, faktor pendukung bisa mencakup: 1. Komitmen dan dukungan dari manajemen data. 2. Keterlibatan aktif karyawan. Dan ketiga, komunikasi yang efektif. Kemudian ada faktor penghambat: 1. Resistensi awal dari beberapa karyawan senior. Kedua, kesulitan dalam integrasi sistem lama dengan teknologi baru. Dan yang ketiga, kurva pembelajaran yang lebih lama dari yang diperkirakan untuk beberapa teknologi baru. Keberhasilan proyek ini didukung oleh beberapa faktor kunci seperti dukungan penuh dari manajemen, program pelatihan yang berbasis dan infrastruktur IT yang memadai. Namun perusahaan juga menghadapi tantangan berupa lisensi dari beberapa karyawan senior, proses
adaptasi yang lebih lama dari perkiraan, serta kendala teknis berupa bug sistem di awal implementasi. Berdasarkan evaluasi menyeluruh, tim proyek memberikan beberapa rekomendasi penting. Program change management perlu ditingkatkan melalui pendampingan intensif untuk karyawan senior dan pembentukan jaringan di setiap departemen. Sistem juga memerlukan optimalisasi lebih lanjut, termasuk perbaikan bug dan penambahan fitur berdasarkan feedback pengguna. Untuk mencapai target pengurangan biaya, diperlukan pengembangan dan implementasi lean management. Sebagai tindak lanjut, PT Madu bersama menyusun roadmap optimalisasi tahap berikutnya, mengembangkan program pelatihan berkelanjutan, membentuk tim untuk monitoring dan evaluasi, serta merencanakan ekspansi implementasi ke cabang lain. Masih ada beberapa area yang perlu perbaikan. Secara keseluruhan proyek transformasi digital ini pada KKT kualitas berhasil dengan pencapaian mayoritas target KPI yang terlakukan. Keberhasilan proyek perubahan di PT Madu bersama ini dari bukti nyata bahwa pengukuran estimatif dan komprehensif didukung dengan manajemen perubahan yang baik dapat memastikan tercapainya tujuan transformasi organisasi. Pengalaman ini juga memberikan perhatian mereka bagi perusahaan lain yang berencana melakukan transformasi digital serupa. Ini merupakan referensi yang kelompok kami gunakan dalam menyusun PPT dan laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.